Bagaimana kalau ternyata orang yang dengan sungguh kamu cintai, kekasih yang dengan sepenuh hati kamu jaga, memilih seseorang yang lain untuk dia cintai dengan diam-diam? Kepedihan telah membawa jari-jarinya mengepal dinding berbatu terjal. Ia gantungkan rasa perih itu pada tali penyangga. Tidak ada lagi yang ia takutkan. Bahkan rasa takut kehilangan kini menjelma keberanian untuk menghadapi apapun. Baginya, cinta pernah datang kemudian menusuk mati segala harapan. Cinta membawa luka yang tidak pernah ia bayangkan. Terlalu dalam dan kejam. Dengan berlari sejauh mungkin, ia berharap bisa membawa pedih hatinya pergi. Meski ia tahu lari dari kenyataan bukanlah hal yang akan mengobati. Namun, melihat orang yang sama, seseorang yang tidak lagi memiliki perasaan yang sama kepadamu, hanya akan menimbulkan sesak dan rasa pilu. Lelaki itu pernah begitu dalam mencintai. Menyerahkan seluruh perasaannya, menanam harapan setinggi mungkin, menciptakan rencana-rencana baik untuk masa depan. Namun, tidak dengan kekasihnya. Perempuan itu menyudahi sendiri, mengatur rencana tanpa ia sadar, sudah tertusuk saja dadanya. Tak berdarah, tetapi hampir menghilangkan waras. Tak berbekas, namun menyesakan napas. Elia Rahma, begitu ia memanggilnya. Gadis 21 tahun berambut lurus dengan kulit bersih. Memiliki tinggi 166 cm. Dengan senyuman yang tak akan pernah mengisyarat kalau dia mampu mematahkan hati lelaki. Kenyataannya tidak seperti itu. Tidak semua bunga yang indah menawarkan madu, ada yang menyimpan racun. Membunuh perlahan, menikam dengan pelan. Lelaki itu terluka, terlalu dalam. Luka yang kini mengantarkannya bergelantungan di tebing batu granit terjal. Batu-batu penghilang rasa sakit dengan cara yang menyakitkan. Sudah 3 hari ia meninggalkan kota dan kampusnya. Tebing Likunggavali adalah tebing kesekian yang ia ingin taklukkan sejak setahun terakhir. Rock climbing adalah bentuk pelarian dari rasa sakitnya. Di desa Marantala, Pargi, Gorontalo, di pagi yang memukau. Embun menguap perlahan. Udara masih terlalu dingin. Pagi datang dengan malas. Junet, lelaki bernama lengkap Junet Ardi itu membuka mata, ia mencoba bangkit dari tidur. Tubuhnya masih terasa lelah. Namun, hatinya menolak rasa lelah itu. Ia tahu kenapa dia sampai di sini. Ia ingin memulihkan hati. Kalau jatuh dari tebing, paling langsung mati. Atau mungkin patah dan cacat seumur hidup. Dan itu enggak sesakit yang kamu lakukan padaku. Ia mengingat perempuan itu. Matanya menatap panorama alam yang berada di sekelilingnya. Beberapa meter di hadapannya terlihat Likunggavali seolah memanggil untuk segera peralatan rock climbing. Mereka berjalan mendekati tebing setinggi 100 meter dari permukaan tanah itu. Sesampai di depan tebing, mata Junet menengadah menatap tebing Likunggavali. Batuan kapur yang tajam bisa saja mencabik kulitnya. Namun, pengalaman setahun belakangan sudah mengajarkan banyak hal. Ia yakin bisa menaklukkan Likunggavali. Menaklukkan batu-batu tajam itu dengan kepalan tangannya. Menggenggam dengan rasa sakit yang ia simpan di dada. Mumpung kamu sudah di sini. Gimana kalau nanti sore, saya antar ke air terjun dekat sini? Tanya Boni sambil mempersiapkan peralatan memanjat. Lelaki itu mengangguk, pertanda setuju untuk ikut ke air terjun. Belakangan Junet tidak terlalu peduli pada penampilannya. Pipinya mulai ditumbuhi jambang tipis. Kulitnya semakin coklat. Dengan warna kulit seperti itu, tinggi 170 cm, dan berotot, sehingga Junet terlihat lebih maskulin. Apalagi saat menaiki tebing, urat di lengan dan otot-ototnya muncul. Meski begitu, di balik tubuh yang kekar dan tatapan yang keras itu tersimpan jiwa yang rapuh. Butuh 1 tahun untuk membentuk tubuh yang sekarang. Dulu Junet hanyalah lelaki tinggi yang tidak terlalu berotot. Kita naik sekarang? Tanya Farid. Sip, jawab Junet mantap. Setelah memasang segala perlengkapan keamanan, Junet pun mulai menaikkan langkah pertama menuju puncak tebing Likunggavali. Ia merasakan terjalnya tebing yang sedang dinaikinya. Lebih terjal dari beberapa tebing yang biasa ia panjat. Sesekali terdengar sorakan Boni dari bawah, menanyakan apakah Junet baik-baik saja. Lantas Junet membalas dengan kode pertanda ia masih aman. Sewaktu Junet memanjat Likunggavali, beberapa orang pemanjat dari luar negeri juga sedang melakukan hal yang sama. Mereka datang dari Asia Tenggara dan Australia. Sesekali Junet menebar senyum pada mereka. Menunjukkan keramahan orang Indonesia. Angin berembus menerpa wajah Junet, mengeringkan keringat yang mengalir di lekuk ia taklukkan kurang dari 40 menit. Pelan-pelan Junet dan Farid turun.
Bonnie memegangi tali pengaman dari bawah. Pengalaman kali ini sangat berarti bagi Junet. Pertama kalinya ia ke Gorontalo dan hanya untuk menaklukkan tebing Likunggavali. Ia berhasil menaklukkan tebing untuk kesekian kalinya. Meski masih gagal memulihkan hati sepenuhnya. Angin Gorontalo menyapu lembut wajahnya, sekali lagi ia rasakan tenang melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Satu hal yang selalu menjadi alasan baginya untuk terus melanjutkan petualangan. Ia meyakini bahwa setiap tempat baru akan selalu menghadiahi pengalaman baru. Seusai menjalani kegiatan seharian, Junet mengenang perjalanan selama setahun terakhir. Dulu dia hobi bermain musik, sebab patah hati mengubah alur menjadi seorang pemanjat tebing. Ia yang biasanya ditenangkan musik rock, kini lebih memilih menenangkan diri dengan mendekat pada alam. Beruntung ia punya banyak teman yang bisa dia temui di mana-mana. Pengalamannya sebagai anak Sispala sewaktu SMA lah yang menjadi modal baginya untuk menjelajahi alam. Tidak begitu sulit baginya untuk menaklukkan tebing berbatu tajam itu. Lengannya yang cukup kekar, dan juga badan yang sudah terlatih menjadi modal utama untuk melakukan hobi barunya itu. Ia menikmati suasana malam di beranda rumah menghadap halaman. Di taman ada bunga dan lampu, pemandangan itu membuatnya merasa tenang. Ingatan tentang Likunggavali masih melekat basah di kepala. Seminggu sudah ia meninggalkan Gorontalo dan membekaskan kenangan tersendiri. Udara malam terasa dingin, ia meneguk kopi yang dibuatkan adik perempuannya. Lalu melemaskan otot di atas kursi. Menyandarkan punggung, setengah rebahan. Kebiasaan lain, selain memanjat tebing. Setahun terakhir jikalau sedang di rumah orang tuanya, Junet sering menikmati malam di beranda. Berdiam diri berjam-jam menatap halaman. Sesekali juga mengotak-atik motor antik Honda CB yang diwariskan ayahnya sejak awal ia kuliah. 3 kepada Elia, motor itu ia beri nama Baron. Dulu, ia sering menghabiskan petang hari bersama Elia dengan Baron. Menyusuri jalan pinggir pantai atau memutari kota. Setelah perempuan itu pergi, ia berniat menjual Baron. Namun, niat itu ia urungkan. Ada kenangan lain, selain kenangan dengan mantan kekasihnya pada motor tua itu. Motor tua itu salah satu benda kesayangan ayahnya. Ia tidak mungkin menjual benda kenangan dari ayahnya. Ia menelan pahit luka. Tidak semua kenangan harus dilenyapkan. Ia tidak ingin membuat ayahnya juga ikut kecewa dengan menjual motor itu. Itulah mengapa, Junet masih menjadikan Baron sebagai kendaraan yang mengantarnya kemana-mana. Meski kenangan demi kenangan selalu memburunya. Salah satu hal paling melelahkan di dunia ini, saat kita ingin melepaskan sesuatu. Namun, ia tetap saja mengejar kita. Meski kita telah menjauh, ia tetap saja terasa dekat. Saat kita berharap segera mampu melupakan, di sisi lain kita tetap harus bertahan dengan segala hal yang menjaga ia dalam ingatan. Seperti ingin mati, tetapi takut menemui kematian. Seperti ladang-ladang kering yang butuh hujan. Namun, saat hujan datang tanah merasa cemas akan kebanjiran. Rasanya penuh cemas. Hidup tidak pernah seimbang setelah patah hati datang merusak semua rencana yang pernah ia kemas. Junet, perempuan 50 tahunan datang menghampirinya. Junet bangkit badan dari kursi. Mengatur posisi duduknya. Iya, Bu, jawabnya lembut. Perempuan itu duduk di sebelah kirinya. Beberapa saat ia terdiam menatap Junet. Seperti sedang memikirkan sesuatu, lalu perlahan mengembuskan napas yang sengaja setengah ditahan. Junet terlihat bingung. Ia mulai menerka apa yang ingin dikatakan oleh sang ibu. Mau sampai kapan sih kamu kayak gini, nak? Tanya ibunya. Junet menatap ke arah taman. Tatap matanya begitu dalam. Belum menjawab pertanyaan ibunya. Lampu-lampu dengan cahaya remang itu seolah ia menenggelamkan diri dalam kesakitan. Pertanyaan ibunya semakin menegaskan semua itu. Seolah pelarian setahun belakangan tidak berarti. Ia seakan terlihat masih saja menyedihkan. Junet sedikit mendekat pada ibunya. Menatap perempuan itu, tetapi belum juga mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tahu betul apa maksud ibunya. Pelan-pelan ia peluk perempuan yang terlihat semakin menua itu. Ibunya masih menunggu jawaban. Namun, Junet di detik kesekian tidak juga menemukan kata-kata yang pas. Tidak ada kalimat yang mampu ia ucapkan pada ibunya. Hanya pelukan dingin. Tidak ada yang lebih sakit bagi Junet, selain melihat betapa sedih mata ibunya melihat kesedihan yang dialaminya. Ibu, nggak ngelarang kamu untuk melakukan apapun. Tapi kamu juga harus menyadari.
Melarikan diri dari rasa sakit hati, nggak akan membuat hati kamu menjadi lebih baik. Kadang, patah hati memang harus dinikmati. Rasa sakit bukan untuk dibunuh. Rasa sakit akan mati saat kita berusaha memberikan kebahagiaan pada diri kita. Bukan menumbuhkan rasa benci di dada, ucap ibunya. Junet memiliki ikatan emosi yang dekat dengan ibunya. Dibanding dengan ayahnya, Junet tidak begitu sering bicara. Ayah Junet tipe orang yang gila kerja. Urusan mengurusi rumah dan anak-anak diserahkan pada istrinya. Jadi, secara interaksi Junet dengan ayahnya tidak begitu dekat. Namun Junet paham ayahnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sewaktu tahu Junet begitu patah ditinggal Elia, ibu Junet ingin rasanya menemui Elia, dan meminta penjelasan kepada gadis itu kenapa begitu tega menyakiti anaknya. Namun Junet melarang, rasa cinta itu masih ada di antara hati yang terluka. Hal yang sulit dipahami manusia, mengapa saat hati sudah disakiti, masih saja ada rasa sayang di dalamnya. Mengapa saat manusia sudah sadar bahwa ia dilukai, paham pada kenyataannya ia adalah seseorang yang dicampakkan. Orang yang merasa kecewa atas keputusan seseorang yang lain. Namun entah bagaimana prosesnya, perasaan cinta tetap saja lebih kuat. Mengalahkan logika dan akal sehat. Hal yang membuat orang-orang yang sedang patah hatinya bersikeras sendiri. Padahal ia tahu tidak, namun enggan menerima bahwa ia tidak lagi diterima. Ibulah yang menjadi teman saat hati Junet berantakan. Adik perempuannya hanya diam melihat betapa kacaunya Junet ditinggalkan Elia. Dari sekian perempuan yang pernah bersamanya, Elia perempuan yang menempati tingkatan teratas dari cara Junet mencintai. Perlakuan yang berlebih akan perasaan itu, membuat ia merasakan luka yang lebih juga saat tidak menjadi pilihan sepenuhnya. Sudahlah, kamu nggak perlu mikirin perempuan jalang itu. Kalimat itu begitu tajam, kalimat yang bahkan tidak pernah Junet dengar dari ibunya seumur hidup. Bu, Junet mencoba membela. Untuk apa lagi kamu bela perempuan pengkhianat itu, nak? Kemarahan itu semakin berapi-api. Bu, suara Junet meninggi. Sesaat kemudian ia menyesal telah mengeluarkan nada suara yang tinggi pada ibunya. Satu hal yang akhirnya meredakan emosi Junet. Ia menyadari betapa sayang sang ibu kepadanya. Ibunya benar, ia memang tidak selayaknya menyedihi perempuan yang menusuknya dari belakang. Seseorang yang membakar dalam lipatan. Seseorang yang menggunting tali ikatan. Perempuan yang akhirnya menyadarkan bahwa yang dicintai sepenuh jiwa belum tentu membalas seutuh hati. Jantung hatinya remuk karena pengakuan Elia. Aku hamil. Ucapan itu membuat Junet tidak percaya. Bagaimana mungkin kekasih yang dijaga sepenuh hati itu hamil? Ia mencintai Elia dengan baik. Tidak mungkin ia merusak kesucian perempuan itu. Oleh Iqmal, melebur sudah hatinya mendengar nama seseorang yang disebut Elia kemudian. Berkeping, remuk tak berbentuk. Iqmal adalah sahabat Junet dan Elia kekasihnya. Dua orang yang ia anggap manusia terbaik, kini menghancurkan hidupnya. Junet terhempas mendengar pengakuan itu. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan betapa pedih kehidupan. Dikhianati dan ditusuk kekasih, mungkin bisa ia pahami, tetapi dikhianati kekasih dan ditusuk oleh sahabat sendiri adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan. Bahkan pada pikiran terjahat sekalipun ia tidak pernah membayangkan kehidupan yang sesakit itu. Namun, kenyataannya begitulah yang ia dapatkan. Ia tidak pernah menyadari, sepasang pengkhianat telah bersembunyi di balik cerita-cerita baik yang ia miliki. Penyamar ulung yang menjelma pemberi kasih sayang. Lalu pelan-pelan menusukkan belati. Semakin dalam merobek jantung hati. Mati saja yang tidak, sekarat sudah Junet waktu itu. Ia benar-benar menolak ingin percaya. Tidak mungkin rasanya semua itu terjadi. Sebelum ia akhirnya terpaksa menerima dirinya yang penuh luka tusuk di dada. Luka-luka tanpa bekas di kulit namun begitu sakit. Kamu pasti bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik, bisik ibunya membuyarkan semua ingatan yang menyakitkan itu. Junet memeluk lebih erat ibunya. Malam semakin larut. Kopi yang tinggal setengah gelas di meja itu juga semakin dingin. Ibu mau istirahat dulu. Kamu jangan begadang terus. Ingat, kamu harus menjaga kesehatanmu. Jangan lupa masa depanmu masih panjang. Perempuan itu kemudian bangkit dan pergi. Junet menatap punggung ibunya yang perlahan menghilang di balik pintu. Ia mengerti maksud ibunya. Setahun terakhir, ia tidak begitu fokus pada kuliahnya. Tidur tidak teratur. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluar daerah, memanjat tebing, dan menghabiskan waktu untuk berpetualang.
Bahkan tidak jarang ia hampir sebulan tidak pulang. Setahun belakangan ibu membiarkan Junet mengobati luka hati. Ia mengerti betapa patah hati Junet. Pernah suatu kali di hari lalu Junet mengutarakan keinginan pada ibunya. Kelak setelah tamat kuliah, ia ingin melamar Elia menjadi istri. Ibu hanya tersenyum mendengar anak lelaki yang telah berpikir dewasa. Waktu itu, bagi Junet, Elia lah perempuan yang ingin ia jadikan pendamping hidup. Sebelum akhirnya, pengakuan Elia mengakhiri segalanya. Menghancurkan impian dan sebongkah hatinya. Mengacaukan segala rencana baik dan selalu memberikan perhatian penuh pada Junet. Meski Junet jarang di rumah, tetapi ibunya tetap tidak pernah lengah memberikan perhatian. Perempuan itulah yang sibuk menelepon Junet setiap hari. Memastikan anaknya baik-baik saja. Meski dari jauh, kasih sayang ibu membuat Junet mengerti. Hidup tidak seharusnya disesali hanya karena kita patah hati. Tidak seharusnya menghentikan langkah meski kita pernah kalah. Walau pelan-pelan, kita tetap harus berjalan. Junet berusaha memulihkan luka di dada. Menebas segala kesakitan yang menumpukan duka. Diteguknya kopi yang semakin dingin di gelas. Ia menyadari, ia harus kembali ke kampus. Sudah cukup jauh ia membuang kesakitan. Satu hal yang harus ia perjuangkan selain cinta, adalah keluarga yang begitu mencintainya. Keluarga adalah bagian penting dalam perjalanan hidup manusia. Keluarga adalah tempat pulang dari segala tualang. Tempat kembali saat senang dan sedih hati. Tempat di mana hidup selalu menemukan arti saat dunia membuat bingung apa yang sedang kita cari. Setelah perjalanan jauh, setelah tualang panjang yang tak kunjung membuatnya benar-benar utuh, Junet menemukan dirinya yang akan selalu pulang. Sejauh apapun langkah pergi memulihkan hati. Sepahit apapun kota tempat ia kembali. Ia selalu rindu rumah.